Udah bisa dimulai? Mulai aja Bu, nanti yang lain saya terus biar masuk dulu. Ya, terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua, sehat selalu ya. Ini last presentasinya aku, karena minggu depan gantian ya teman-teman yang presentasi ya. Nah ini kita membahas perancangan area kerja yang kedua, fokus kepada rula ya teman-teman ya. Nanti sama aja sih sebenarnya reba rula, cuma posisinya aja ya. Kalau rula itu kan di atas pinggang ke atas gitu ya. Kalau reba berarti dari kepala sampai kaki gitu ya teman-teman. Nah ini rula apa sih definisinya gitu ya. Jadi metode dalam penilaian postur tubuh untuk mengidentifikasi cedera muskuloskeletal ya, terutama pada bagian atas yang didesain oleh Lynn McAtamney and Nigel Corlett. Nah, udah lama memang dia udah lama banget ya teman-teman, tapi masih applicable ya. Jadi sama aku ambil psikososial sama ergonomi ya di BUMN, di mining gitu ya. Aku masih pakai yang namanya Rebarula ya. Teman-teman boleh pakai Nordic Map boleh gitu ya. Itu juga boleh karena cuma pakai kuesioner ya teman-teman. Tapi kalau Rebarula ini kita benar-benar ukur resikonya ya. Kalau di SMK 3 kan karena kita di K3 itu kan lebih ke bahayanya ya teman-teman ya, dari bahaya PHK-nya ya. Metode ini berguna untuk mengetahui nilai postur tubuh pekerja dengan cara mengambil sampel dari suatu pekerjaan yang dianggap memiliki resiko kecelakaan muskuloskeletal ya yang dapat dialami oleh pekerja dengan melakukan penilaian. Jadi nanti kita menilai ya dari sudut-sudut kemiringan posisi postur tubuh mereka pada saat bekerja. Itu ya, teman-teman. Ini faktor beban eksternal ya, eksternal faktor yang dapat menyebabkan faktor resiko ya teman-teman. Pertama adalah jumlah gerakan ya, maksudnya repetition ya, repetition ya, pengulangan jumlah pekerja gerakannya, dia ada berapa kali atau berapa gaya lah istilahnya gitu ya, ke kanan, ke kiri, jongkok atau membungkuk gitu ya teman-teman, atau tangannya ke atas, ke kanan, ke kiri, naik turun gitu ya teman-teman. Lalu kerja otostatis ya, misalkan di daerah paha gitu kan dia diem aja kaki gitu ya teman-teman. Lalu gaya atau kekuatan. Lalu juga postur kerja yang ditentukan oleh perlengkapan dan perabotan. Maksudnya yang kita pakai, misalnya teman-teman ada mouse gitu ya, atau nanti melakukan kegiatan di rumah, misalkan lagi nyetrika atau lagi masak, berarti kan ada perlengkapannya ya teman-teman. Lalu ada waktu kerja tanpa istirahat. Nah, itu juga jadi measurement, maksudnya berapa lama sih durasinya gitu ya teman-teman. Penilaian faktor eksternal, beban eksternal dalam metode RULA ya, menurut pakar ini ya, kita itu apa aja gitu ya, kita mengidentifikasi kerja otot dalam postur tubuh yang menggunakan kekuatan atau tenaga ya, dalam melakukan kerja secara berulang-ulang yang dapat menimbulkan cedera atau kelelahan otot karena lamanya ya waktunya, terus pekerjaan repetition tadi ya, berarti berulang-ulang ya, repetitif ya teman-teman. Lalu memberikan penyaringan kerja yang memiliki risiko yang cukup tinggi, ya istilahnya kita short maksudnya gitu ya, kita pilih gitu ya, yang cukup tinggi pada tubuh bagian atas sehingga dapat mengakibatkan timbulnya gangguan. Nah, karena rula berarti teman-teman lihatnya adalah posturnya dari leher ya, di leher gitu ya, di siku ya teman-teman, di armnya gitu ya. Lalu memberikan hasil yang dapat berfungsi dengan penggabungan dengan metode penilaian ergonomi. Ya, nanti kita gabungkan karena nanti ada groupingnya ya, teman-teman. Terus metode RULA ya, Rapid Upper Limb Assessment, itu menggunakan diagram postur tubuh sehingga untuk mempermudah penilaiannya metode ini melakukan pembagian segmen tubuh ya menjadi dua ya. Ada bagian penilaian postur tubuh bagian A ya, grup A, sama
penilaian postur tubuh bagian B ya. Nah, untuk penilaian postur tubuh bagian A itu ada beberapa bagian ya yang harus kita nilai nih teman-teman ya. Dari upper arm ya, lengan atas, lalu lower arm ya, lengan bawah maksudnya ayunannya ya. Lalu pergelangan tangan atau wrist gitu ya, dan perputaran pergelangan tangan ya, wrist twist-nya ya, berputarnya. Kalau ada pergerakan perputaran ya teman-teman. Nah, ini contoh upper arm ya. Jadi pergerakannya dia sampai ke atas ya, teman-teman, dari bawah sampai ke atas kepala ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ya, berarti di tangannya itu sampai ke atas kepalanya dia ayunannya ya, teman-teman, dari yang ringan ya, teman-teman, terus yang menuju sedang gitu ya, teman-teman, kanan kiri ya sama ya. Nah, ini penilaian skornya ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman terpakai busur derajat ya, tahu kan busur derajat? Bahasanya saya dulu busur derajat ya, nggak tahu masih ada apa enggak ya. Nah, itu teman-teman bisa measure ya, misalkan ada foto kan, teman-teman bisa measure tuh kira-kira berapa derajat sih. Nah, hitungnya seperti yang biru-biru ini ya, teman-teman ya. Kalau ini kan berarti dia ngadep belakang nih. Ya, ayunan sampai ke belakangnya seberapa sih, seberapa tinggi dia bisa ngayun ke belakangnya. Ya, kalau ini dari depannya gitu ya. Terus yang ini juga sama ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ukur nih dia gerakannya seperti apa sudutnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman bisa di measure. Jadi kalau misalkan dia pergerakannya hanya 20 derajat ngayun ya, pada saat mengayun ya depan belakang itu berarti resikonya cukup kecil ya teman-teman, hanya satu ya. Tapi kalau lebih besar dari 20 derajat ke belakang ya, atau 20 sampai 45 ya seperti yang ini ya, itu resikonya 2 ya teman-teman. Terus kalau 45 sampai 90 ya, seperti gambar yang ini ya, teman-teman. Nah, itu dia resikonya 3, tapi kalau more than 90 degree ya, lebih dari 90, berarti dia mengayun balik gitu ya istilahnya. Nah, berarti resikonya adalah 4. Bukan dalam kondisi ideal ya, teman-teman, tapi dalam kondisi dia melakukan aktivitas ya, teman-teman ya. Lalu kalau skor perubahannya ditambah 1 jika bahunya naik, ya berarti resiko pengangkatan joinnya itu dia naik ya. Kalau ini dalam kondisi normal ya teman-teman ya, ini kondisi normal. Tapi kalau misalkan ada tambah lagi jangkauannya gitu istilahnya, maka kita tambahkan 1 dari skornya ya. Ditambah 1 jika lengan berputar atau bengkok ya, misalnya ada pergerakan-pergerakan yang enggak alami gitu ya teman-teman, istilahnya dipaksakan. Nah, maka nilainya harus ditambahkan 1 ya dari nilai derajat atau dari nilai pergerakannya ya, teman-teman. Lalu lengan bawah atau lower arm ya, berarti hanya dari siku aja ya, teman-teman ya, ke tangan. Nah, kalau seperti ini ya, teman-teman 60 sampai 100 dia resikonya hanya 1 ya, kalau 60 sampai lebih kecil dari 60 ya, teman-teman ya, atau 100 itu apa namanya, nilainya 2 ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya kalau lower arm. Jadi jika lengan bawah bekerja melewati garis tengah atau keluar dari sisi tubuh ya. Ini berarti harus dihitung ya derajatnya ini ya teman-teman ya, ini juga ya. Ya, begitu juga yang ini. Jadi ayunan ke bawah, ke atas gitu ya, itu semuanya harus diukur ya teman-teman. Lalu ada pergelangan tangan atau wrist gitu ya. Nah, ini juga sama teman-teman, ada nilainya ya teman-teman. Jadi kalau scoringnya sendiri, jadi kalau posisi netral, posisi yang aman ya, natural, berarti dia 1 posisinya. Tapi kalau ada pergerakan naik gitu ya, misalnya ada sampai dengan 15 derajat naik atau turun, itu dia resikonya 2, dan kalau lebih dari, berarti agak besar, berarti dia ngangkat ya, mengangkat pergelangan tangannya, berarti skornya adalah 3, karena resiko pegel gitu ya, kalau teman-teman main mouse terus, juga pasti kan ada rasa pegel ya teman-teman. Lalu untuk yang pergelangannya putarannya menjauhi sisi tengah ya, nah itu berarti kita tambahkan 1, saya bergesernya jauh gitu ya teman-teman ya dari posisi normal, maka itu bisa ditambahkan angkanya 1 ya. Nah, ini seperti ini yang dimaksud dengan posisi tengah ya teman-teman ya. Ya, kalau dia posisinya geser-gesernya apa?
jauh ya teman-teman, maka nanti resikonya juga akan lebih besar ya teman-teman. Nah, ini ada template-nya ya teman-teman untuk di grup A, jadi gabungan ya antara upper, lower arm sama wrist-nya ya, dengan angkanya tadi. Di upper kan kita ada maksimumnya sampai 6, lalu di lower juga sampai 3 ya teman-teman. Di wrist-nya ada 4 ya. Dan terus sama satu lagi di twist wrist-nya ya. Ini ada 2 ya, tadi 12, 12, 12 ya teman-teman. Nah, bagaimana membacanya nanti kita belajar ya teman-teman. Ini kalau skor aktivitas ya teman-teman, kalau skor aktivitasnya teman-teman bisa lihat posturnya dia, badannya ya pada saat dia duduk itu, dia posisi seperti apa, statis atau gerak-gerak gitu, gerak-gerak dalam arti geser-geser gitu ya, atau ada pengulangan gitu ya teman-teman. Berarti kalau misalkan seperti ini kita tambahkan 1 ya teman-teman. 1 dalam arti satu atau lebih bagian tubuh statis atau diam, itu ya hanya salah satu. Tapi banyakkan dia bergerak, maka kita tambahkan 1. Ya, ditambahkan 1 juga tindakan yang dilakukan berulang-ulang lebih dari 4 kali per menit. Ya, nah ini biasanya kayak teman-teman di packaging ya. Besok kalau teman-teman praktek di manufaktur, itu teman-teman akan lihat posisi-posisinya mereka seperti apa, ya gerakannya. Lalu dari beban sendiri, kalau dia kurang dari 2 kilo, maka skornya 0 karena dianggap aman ya teman-teman. Maksimum kita hanya 2 kilo, tapi kalau lebih dari atau sama dengan 10 kilo, berarti kita kasihnya angka 1 ya. Plus 1 jika postur statis dan dilakukan berulang-ulang ya. Jadi posisinya diam tapi dia bolak-balik pergerakan tangannya ya, teman-teman, atau pinggangnya, tangannya gitu ya nanti ya. Nah, itu berarti kita kasih nilai 1. Lalu kalau beratnya lebih dari 10 kilo, maka kita skornya akan tinggi ya, teman-teman. Jadi makin berat posisinya bebannya, maka makin tinggi resikonya, skornya ya teman-teman. Nanti kita compare ya. Nah, terus yang ini penilaian postur tubuh grup B ya teman-teman, itu terdiri dari leher ya, batang tubuh ya teman-teman, sampai dengan kaki ya teman-teman. Kaki dalam arti enggak keseluruhan ya teman-teman. Ini seperti ini ya di neck-nya teman-teman, di leher. Nah teman-teman kalau mau lihat posisi-posisi yang ada sekarang nih lagi dikerjain apa di rumah, misalnya ngelihat ya posisi-posisinya seperti apa. Nah kalau misalkan dia posisinya 0 sampai 10 gitu, gerakannya nggak banyak, berarti dia angkanya 1. Kalau dia agak membungkuk ya sampai dengan 20 derajat, berarti dia skornya 2 ya, bahayanya, tingkat bahaya resikonya. Tapi kalau lebih dari 20 ya teman-teman, nah itu baik ke depan ataupun ke belakang, itu 3. Tapi kalau lebih dari 20 berarti lebih lagi gitu sampai dia mendangak gitu ya. Jangan sampai hampir lebih dari 20 lah. Nah, berarti resikonya 4 ya, teman-teman. Karena posisinya berarti pegel gitu kan posisinya. Contoh apa sih? Kayak orang misalkan ngecat Ethernet ya, teman-teman, atau lagi benerin lampu, ya kan? Kalau tempatnya sempit atau terbatas, berarti kan dia harus benar-benar melihat ke atasnya itu ekstrim ya teman-teman gitu. Makanya harus dilihat lagi proses aktivitas apa yang dilakukan ya teman-teman. Kalaupun ada tambahan, berarti kalau jika ditambah 1 ya, jika leher berputar atau bengkok, jadi nengok gitu ya, gini terus-terus gitu ya. Terus ditambah 1 juga jika batang tubuhnya bengkok gitu teman-teman. Jadi dangak terus gini ya. Nah itu kita tambahkan 1 resikonya kalau lebih dari 20 derajat. Lalu batang tubuh ya teman-teman ya, intinya sampai pinggang aja ya teman-teman ya, tulang belakang. Jadi kalau posisi dia membungkuk gitu misalkan, nah itu berarti resikonya besar ya teman-teman, seperti ini ya. Kalau posisi normal berarti 90 derajat, kita duduk nih kayak duduk seperti ini 90 derajat, berarti skornya 1 ya teman-teman. Lalu kalau dia ada bungkuk ya 20 derajat berarti angkanya 2. 20 sampai 60, jadi sampai dia ngedeketin monitor misalkan gitu kan posisinya, berarti si bagian belakang tidak menempel sandaran kursi ya. Berarti angkanya 3. Begitu juga lebih dari 60 ya, teman-teman, maka resikonya angkanya skornya adalah 4.
Ya, ditambah lagi kalau misalkan jika leher berputar atau bengkok dan ditambah satu juga jika batang tubuhnya bungkuk ya. Jadi kok misalkan dia bungkuk ya teman-teman, berarti ya kita tambahkan lagi satu ya jika lehernya ngikutin, nggak cuma badannya tapi juga kepalanya ya, dari leher sampai kepalanya ngikutin bengkok berarti resikonya kita tambahkan satu ya teman-teman. Nah, ini posisi kaki ya, teman-teman. Ini juga sama ya pergerakannya. Kalau dia bergeraknya normal ya, berarti satu, tapi kalau tidak seimbang, misalnya bertumpu di salah satu kaki ya, itu berarti resikonya dua ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang skor di B ya, ini gabungan ya, teman-teman. Kalau dilihat di sini ya, ada gabungan dari apa namanya? Setiap bagian ya, setiap bagian tubuh ya, dari neck itu sampai 6, lalu ada trunk juga sampai 6, ada leg itu juga sampai 2 ya. Jadi masing-masing resikonya ini nanti kita padu padan kira-kira penilaiannya seperti apa. Misalkan neck-nya nggak terlalu bahaya ya, misalkan neck-nya mana dia? Nah, ini ya 2 misalkan gitu ya, teman-teman bacanya gimana sih gitu ya. 2. Lalu ada trunk-nya ya. Terangnya misalkan dari sini ya teman-teman sama-sama 2 deh misalkan, terus tapi terus dia juga bertumpu di satu kaki, let's say 2 2 2 misalkan skornya. Berarti kita lihat ya teman-teman, neck-nya 2 ya, di sini ya neck-nya 2. Lalu di terangnya juga 2 nih teman-teman ya, di 2. Terus leg-nya 2. Nah, berarti dia skornya adalah 3. Itu ya teman-teman. Nah, kalau seperti itu nanti berarti kita gabungkan lagi ya. Begitu juga yang di A ya teman-teman. Yang di A juga gitu ya teman-teman. Misalkan kita assuming ya. Assuming ya. Misalkan dia posisinya ke depannya 1 misalkan. 1 terus ininya 2 misalkan lower arm-nya. Lalu wrist-nya 2, 1 2 2 ya. 1 2 2. Terus berarti kita bacanya gini, di upper tadi berapa? 1 misalkan. Terus 2 ya, di lower arm-nya 2. Terus di wrist-nya juga 2 kan gitu teman-teman ya, 2 nih berarti di sini ya 2. Terus wrist list-nya misalkan dia 2 sama ya. Jadi 1 2 2 ini 2 di sini. Nah, berarti resikonya dia adalah 2 gitu ya, teman-teman. Ya, seperti tadi ya, 2. Terus masuk ke yang B tadi, asumsi 2 2 2 ya, teman-teman. 2 2 ya. 2 2 2 2. Oh, ternyata dia 3. Berarti gabungan A sama B adalah kolom 2 sama 3 ya, teman-teman. 2 dan 3. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau 2 sama 3 berarti dia resikonya masuk ke mana nih gitu ya. Nah, kalau tadi grup A-nya 2 ya nilainya, lalu grup B-nya adalah 3 nih teman-teman. Nah, berarti dia resikonya ada di 3 ya. Nah, 3 itu apa? Di sini kategorinya level resikonya teman-teman. Oh, range-nya masih 3 sama 4, berarti resikonya kecil. Ya, diperlukan tindakannya apa? Pengendaliannya gitu ya, teman-teman. Diperlukan beberapa waktu ke depan, dalam arti maksudnya masih ada waktu untuk perbaikan gitu ya, teman-teman ya. Masih boleh bisa dikasih jeda untuk perbaikannya ya. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 5 ya itu kondisi sedang, berarti tindakan dalam waktu dekat harus disegerakan gitu ya teman-teman. Terus untuk perbaikannya ya maksudnya. Lalu kalau di atas 7 berarti resikonya itu tinggi ya. Tindakannya itu seperti apa? Berarti harus immediately gitu, harus dilakukan tindakan perbaikan. Itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ada yang mau ditanya nggak untuk baca tabelnya A sama B? Coba aku bandingkan dulu ya, aku compare dulu ya. Aku masukkan di sini dulu ya, teman-teman. Ada sih tabelnya ada ya, teman-temannya. Di Reba juga sama, teman-teman. Posisinya bacanya sama seperti itu. Ini A ya. Terus yang ini B. Sorry. Mana dia yang B? Ini dia.
Ada yang mau ditanya untuk pembacaan tabel, teman-teman? Ada yang mau dibaca? Dibaca. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Mudah bukan? Membacanya gampang. Ada yang mau ditanyakan? Boleh ambil satu contoh, Mbak Jacqueline. Ambil foto satu aja. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ambil satu aja. Yang kemarin di tugas. Sama ya, ini teman-teman tinggal seperti tadi, konsepnya sama aja, tinggal masukin ke sini, nanti teman-teman dapat hasilnya. Ya, sama sih, Reba juga sama ngitungnya, nggak beda ya teman-teman. Cuma beda postur penilaian posisinya aja. Ada yang mau ditanya teman-teman? Nanti kalau UAS aku tanya berarti teman-teman udah bisa ya. Bu, saya mau tanya bentar, Bu. Boleh. Itu kalau besok itu kita yang presentasi atau gimana, Bu? Iya, kan nanti ada foto ya, show foto kan, atau kemarin kan. Nanti baru hitung bersama sama Ibu ya? Enggak Saya dong, ini kasih. kan hitung bersamanya sekarang. Besok teman-teman udah hitung sendiri gitu, presentasi sendiri. Yang ini ya, area kerjanya yang akan diobservasi gimana ya teman-teman. Terus tentukan jenis pekerjaan yang dianalisa ya, pekerjaannya apa. Let's say kalau di rumah misalkan mau nyetrika atau mau masak gitu ya. Ya, nah itu teman-teman bisa ya. Terus ambil 5 gambarnya, 5 posisinya teman-teman ya, maksimum lah 5 gambar ya, atau divideokan ya objek atau pekerja yang melakukan pekerjaan ya dari beberapa arah dan posisi pengerjaannya. Nah terus analisa dengan mantra dan rula ya teman-teman. Terus yang di note aku, siapkan kameranya ya untuk ngambil gambar ya atau video. Lalu buat tabelnya dulu untuk analisa ya, either mantra atau rula lah boleh ya. Lalu dikumpulkan di presentasi di week ke-15. Itu aja Mbak, coba ambil satu foto aja yang kemarin di tugas personal. Ya, udah nih, Bu. Mau saya Oh, yang show atau gimana, boleh, Bu? boleh. Aku stop share dulu ya. Nanti Mbak Putri, ntar aku jelasin lagi ya. Aku stop share dulu ya. Boleh Mbak Jacqueline share. Bentar, Bu. Oke. Saya pakai HP nggak apa-apa kan, Bu? Asal yang penting kelihatan gambarnya. Iya. Dan teman-teman boleh buka filenya ya, nanti belajar menilai ya, buka file yang tadi yang aku kasih ya, yang week ke-14 dibuka untuk pembacaan tabel grup A sama grup B. Nanti Mbak Jacqueline show gambar ya, contoh gambar ya. Nanti teman-teman measure sendiri kira-kira itu berapa derajat gitu ya, biar nanti kita masukkan langsung di tabelnya, mudah untuk menilai ya. Dibuka filenya ya teman-teman ya.
Ada? Bu, sebentar ya Bu, maaf Bu, sebentar ya Bu. Kalau enggak yang lain, kasihan nih Mbak Jacqueline. Yang lain, ada yang mau volunteer? Ambil foto yang kemarin. Foto yang kemarin diambil di tugas individu. Tugas personal. Siapa yang mau volunteer? Fotonya ambil salah satu aja. Yang posisinya samping ya. Tadi kalau teman-teman lihat kan posisi dari gambar yang aku tunjukkan semua posisinya adalah posisi samping. Yang sampingnya kelihatan. Ada yang mau volunteer? Nah, bolehlah ini ya. Oke, teman-teman. Ini udah, Mbak? Ya, udah Bu, itu Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu yang baca di tabel yang grup A ya. Nah, grup A itu kan terdiri dari upper arm, lower arm, wrist, sama wrist twist. Ya, kalau kita lihat, kalau teman-teman buka di tabelnya ya, di presentasi, dia di upper arm. Kita lihat ya posisinya. Dia ada apa namanya? Posisinya ada yang bengkok nggak di upper arm-nya? Maksudnya ayunannya dia ada paling ke atas atau 90 derajat atau di atas 90 derajat, ada nggak teman-teman? Dari foto ini. Ada nggak? Ini belajar ya, jadi teman-teman boleh jawab ya. Sedikit menunduk ya, Bu. Kita lihat upper arm dulu. Udah buka presentasinya belum? Lihat upper arm-nya. Bagian A dulu kita ya. Menilai bagian A dulu ya, grup A dulu ya, teman-teman ya. Upper arm, lower arm, wrist, sama wrist twist. Wrist twist ya. Bagian A dulu ya, teman-teman ya, biar nggak mix up ya. Ada nggak kira-kira mbaknya ini foto ini tangannya ngangkat terlalu tinggi, ada nggak? Halo, ada apa enggak? Ada apa enggak? Ini saya nanya loh. Nggak ada Bu. Nggak ada. Bu. Oke, kalau nggak ada, berarti resikonya dia itu kecil ya. Berarti ke depan maupun ke belakangnya kan nggak ada ya. Dia kurang dari 20 ya, teman-teman. Berarti skornya adalah berapa? 1. Ya, 1. Catat dulu ya, tulisin upper arm 1 gitu ya, teman-teman ya, di note ya. Oke, udah. Aku udah ngajarin pelan-pelan nih ya. Udah, sekarang lower arm. Lower arm itu mbaknya ada berapa derajat? 60 sampai 100, 0 sampai 60 atau 60 atau 100? Di lower arm-nya. Posisinya nilainya berapa? Berarti posisinya di yang 0 sampai 60 ya. Atau 60 sampai 100 ya. Nggak masalah kan? Sama aja kan? Nggak ada apa ngangkat terlalu tinggi kan? Karena posisi laptopnya seperti itu kan? Berapa skornya kira-kira untuk lower arm? 1 Bu. 1 ya. Dicatat ya, lower arm 1 ya, untuk menghubungkan di tabel A ya teman-teman ya. Udah paham ya, 1 ya. Lalu next adalah pergelangan tangan atau wrist ya. Nah, wristnya kalau kita lihat fotonya, ini posisinya seperti apa? Netral,
Kah ada kondisi naik turun? Kalau misalnya ada kondisi naik turun, apakah dia lebih dari 15 derajat atau masih di bawah 15 derajat? Teman-teman, Di bawah bukan, Bu? posisinya masih Netral, Bu. netral ya? Netral, Bu. Oke, berarti berapa skornya? 1, Bu. 1. 1, Bu. Catat ya pergelangan tangannya 1 ya, teman-teman. Nah, sekarang yang twist. Ya, pada perputaran enggak atau posisinya dia statis, diam aja gitu, posisinya di tengah dari putaran atau ada di putaran. Ada kegiatan memutar enggak maksudnya? Enggak, Bu. Tidak ada. Enggak ada. Berarti skornya berapa? 1. 1. Oke. Berarti tadi dari kesimpulannya, berarti yang upper arm tadi berapa? 1. 1, Bu. 1. Terus lower arm-nya? 1. 1. Terus wrist-nya? 1, Bu. 1. Terus wrist-nya? 1, Bu. 1. Berarti kita masuknya di angka 1 ya. Kalau teman-teman lihat di grup A, berarti Mbaknya boleh share tabelnya. Share tabelnya boleh Mbak Jacqueline. Tabel yang tadi di PowerPoint ya, Bu? Oh, Iya. ya. Yang grup A-nya. Nah, ini ya. Ini kalau teman-teman lihat, berarti tadi upper arm-nya berapa? Tunjuk ya, Mbak. 1 ya. 1. Terus lower arm-nya berapa? 1 ya. Lalu wrist-nya berapa? 1. Wrist-nya yang di atas ya, Mbak. Di atas, yang di atas ya, gitu ya. Itu wrist-nya 1. Terus wrist twist-nya? Wrist twist-nya berapa? 1, Bu. 1. Berarti jangan di 2, Mbak, kolomnya. Kan tadi wrist-nya 1. Nah, di situ ya. Nah, kita lihat ke bawahnya. Paling ke bawah kan, dia kan upper arm-nya 1, lower arm-nya 1, wrist twist 1, berarti kita di kolom 1 ya, di wrist-nya ya. Nah, terus berarti resikonya berapa itu yang ditunjuk Mbaknya? Kalau angkanya 1, 1, 1, 1 semua. Berarti resikonya berapa? 1, Bu. 1 ya. Jadi itu ya, diklik ya Mbak, sini dilingkarin kalau misalnya itunya 1 ya. Tandain 1 ya di situ ya di grup A. Oke? Nah, kita baik ke apa namanya? Gambar lagi Mbak, foto tadi Mbak. Punten ya. Berarti udah dapat grup A-nya 1 ya tadi ya, teman-teman ya. Sekarang, nah foto lagi ya. Nah sekarang kita ke grup B ya teman-teman ya. Grup B terdiri dari neck. Nah kira-kira menurut teman-teman nih ya dari nanti diukur ya pakai busur sebenarnya harus lebih real ya. Nah itu dia posisinya yang mana? 0 sampai 10, 10 sampai 20, atau lebih dari 20 atau sampai dia menunduk sekali atau mendangak sekali. Skornya berapa kira-kira teman-teman? Berapa teman-teman? 10 sampai 20. 10 sampai 20 skornya? 2, Bu. 2, 2. Bu. Ya, oke, di note dulu ya teman-teman ya. 2 ya. Next ya, sekarang kita ke trunk ya, bagian belakang tubuhnya ya teman-teman. Nah, posisinya kalau dilihat teman-teman di gambar sini, posisi Mbaknya itu duduknya seperti apa? Ya, tegakkah gitu ya? Posisi normal 20 sampai 0 sampai
20, 20 sampai 60 derajat, atau lebih besar dari 60. Kalau lebih besar dari 60 berarti kalau teman-teman lihat di presentasi, berarti dia posisinya membungkuk sekali ya, teman-teman. Nah, menurut teman-teman dari terangnya ini, dari foto Mbaknya ini, posisinya yang mana? Masih Normal. tegak, normal, atau 0 sampai 20? Normal. Masih normal ya? Iya. Nah, berarti skornya berapa? 1, Bu. 1, Bu. 1. Di note dulu ya, berarti di terangnya dia 1. Oke. Nah, sekarang di leg ya, di kaki, posisi kaki. Nah, posisi kaki itu posisinya bertumpu di 2 atau salah satu. Asumsi ini berarti kalau misalkan kursinya di adjust, berarti si Mbaknya bertumpu di 2 kaki ya. Karena kalau posisinya nggak seimbang, dia nanti skornya itu 2 ya teman-teman. Ya, asumsi adalah bahwa dia nempel di lantai ya teman-teman ya. Nah, kalau posisinya seperti ini, skornya berapa teman-teman? 1, Bu. 1 ya, posisi normal. Assuming dia nempel kaki ya, teman-teman ya. Karena kalau enggak, dia kan lumayan pegel juga ya sebenarnya dari resikonya. Tapi karena di rula ini posisinya pilihannya hanya posisi normal dan tidak seimbang ya. Posisinya seimbang sama enggak seimbang. Asumsi kalau seperti ini berarti kakinya seimbang apa enggak seimbang? Seimbang, Bu. Seimbang ya. Nah, berarti skornya berapa? 1. 1, Bu. 1. Oke. Sekarang kita buka di skor yang grup B ya, teman-teman ya. Coba teman-teman lihat. Dia ada beban nggak? Nggak ada kan ya? Nggak ada pembebanan kan? Nggak ngangkat, nggak ada proses angkat-angkut ya. Hanya duduk saja ya, teman-teman ya. Oke, untuk skor yang B, di neck-nya tadi nilainya berapa? 2, Bu. Neck 2. Terus di terangnya berapa? 1. Terangnya 1. Terus di leg-nya berapa? 1, Bu. Leg-nya 1. Berarti angkanya berapa didapat resikonya? Coba buka lagi kolomnya, Mbak. Tabelnya, Mbak. Punten. Boleh buka. Mbak Zara yang share. Oke. Nah, dibesarin boleh, Mbak. Ah, ditarik juga boleh tuh. Kabelnya diklik. Tarik, Mbak. Tarik tabelnya, Mbak. Boleh? Yes. Nah, yap. Nah, dari situ itu dimatiin juga nggak apa ya, geser boleh lah ya. Dah, dari neck tadi berapa? 1. Benar? Tunjuk ya, Mbak. 1 ya. Neck 2, Bu. Neck 2, sorry. Neck 2. Lalu terangnya? 1, Bu. 1. Klik di 1, Mbak. Nah, leg-nya berapa? 1, Bu. Leg-nya 1, turun ke 1. Nah, berarti di row kedua ya, kan neck-nya 2. Berarti dia berapa angka resikonya? 2, Bu. 2, Bu. Nah, 2. Oke, gitu bacanya. Bisa apa enggak? Bisa enggak? Siapa yang belum paham cara bacanya, tabel? Sudah paham belum? Berarti tadi grup A berapa itu skornya, Mbak? 1, Bu. 1. Terus grup B-nya 2 ya, 2. resikonya ya. Nah, oke. Terus kita scroll down, Mbak, boleh ke final score yang untuk menghubungkan antara A dan B. Nah, itu digedein boleh, Mbak, di grand totalnya. Boleh? Yap. Boleh. Nah tadi grup A berapa skornya? 1, Bu. 1. Oke. Terus di grup B? 2. 2. Nah, berarti resikonya berapa nilainya?
2, Bu. 2, oke. Terus ke bawah, nah, level resikonya apa dia, Mbak? Kalau 2 level Nono, level Minimum. resikonya agak ke bawah dikit. Nah, itu berarti dia minimum, dalam arti adalah aman. Ya, cuma considering apa secara postur dia aman, tetapi kalau dilihat lagi fotonya itu kakinya dia kan menggantung ya, nanti takutnya peredaran darahnya nggak lancar ya teman-teman, maka itu harus dikasih ganjel ya kalau misalkan memang posisi kursinya itu statis, maksudnya nggak bisa di-adjust naik turun gitu ya teman-teman. Nah maka harus ada pengganjal kakinya gitu ya supaya melakukan aktivitasnya itu nyaman ya teman-teman. Jadi sedapat mungkin apa yang dikerjakan itu harus nyaman ya posisi badannya ya teman-teman. Gitu teman-teman. Untuk reba pun sama ya teman-teman, posisi berdirinya gitu ya berapa derajat gitu ya dia masuk skor yang mana. Nah itu cara membaca atau cara mengkorelasikan ya antara masing-masing tabel grup A maupun grup B seperti itu, begitu juga dengan grand totalnya. Gitu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain enggak? Sudah paham belum? Kan kalau skripsi mau ambil yang seperti ini, ergonomi, antropometri, kan jadi teman-teman udah tahu cara bacanya. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Mudah atau susah? Coba ambil foto lagi Mbak. Siapa yang mau volunteer ambil fotonya? Tadi Mbak Jacqueline, makasih ya. Siapa yang mau share foto? Foto lagi Bu atau yang lain Bu? Ya, yang lain boleh. Yang lain aja Mbak kasih. Ya, Mbak Jacqueline, sebentar ya, makasih ya. Ya, yang lain siapa? Mbak Bella atau Mas Irsyad? Monggo silahkan siapa yang mau share. Mbak Putri, misalkan tadi mau tanya ya cara bacanya. Ambil fotonya. Mana fotonya? Nanti kita sama-sama measure ya, menilai ya teman-teman. Mengakses. Oke, kalau besok kerja praktek kan udah tahu, oh aku mau ambil rula aja, misalkan seperti itu. Misalkan di puskesmas kan banyak pekerjaan administratif ya, yang mereka duduk mostly gitu kan. Nah itu mbaknya boleh, masnya boleh measure gitu ya, resikonya. Ada yang mau share foto? Iya, saya share lagi deh Bu. Boleh. Oh udah tuh Bu, udah. Oh, dan ini siapa? Mas Zidan. Oke, boleh. Yuk. Boleh salah satu Mas Zidan. Nomor 1 deh. Nomor 1 yang mau angkat galon. Nah, boleh fotonya dibesarkan Mas Zidan. Bentar ya. Nah, yuk. Ya teman-teman, kita belajar menganalisa. Ayo, mulai dari yang grup A-nya, teman-teman. Ya, berarti dari upper arm. Ya. Nah, itu ada resikonya, skornya berapa nih teman-teman kalau seperti ini? Ini banyaknya dia ke B nih. Yang di B-nya besar kayaknya. Lihat kalau upper arm, coba lihat teman-teman. Formulanya upper arm. Tapi ini dia posisinya adalah reba. Reba ini kayaknya dia reba. Di reba juga sama ya teman-teman ya nilainya ya, tabelnya ya.
Ada tabel resikonya kan? Di teman-teman coba lihat di tabel di presentasi yang kita pakai reba ya, teman-teman ya. Kan ada skornya juga sama ya, di A juga sama ya. Di kolom A itu ada apa? Ini hanya dibalik aja sih A B-nya. Jadi kalau leher, dia leher, kaki sama badan ya, itu dia tabelnya tabel A. Tapi kalau lengan ya, lengan bawah, terus pergelangan tangan sama apa namanya, lengan atas lengan bawah, dia jadi grup B ya teman-teman ya. Nah coba teman-teman lihat posisinya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat reba ya. Kalau lihat fotonya sini reba ya posisi teman-teman ya, karena tidak posisi duduk ya, dia posisinya adalah secara nggak langsung dia adalah berdiri ya teman-teman ya. Kita lihat dulu posisi di grup A-nya ya, tabel A-nya ya. Kita lihat lehernya. Teman-teman lehernya, kalau teman-teman lihat di template ya, di presentasi, posisinya seperti apa nih? Posisi kaki. Posisi kakinya seperti apa tuh teman-teman tuh? Posisi yang pertama, kedua, ketiga, apa keempat? Skor kaki. Posisinya yang kaki. Posisi kaki yang mana teman-teman? Yang template-nya ungu teman-teman. Yang template ungu untuk reba. Rapid Entire Body Assessment. Karena dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukan rula ya. Kalau rula nanti yang duduk ya teman-teman. Ini reba ya teman-teman. Kan di situ ada kaki, ada range-nya itu ada 4. Ya, leher itu ada 3 ya teman-teman. Badan itu ada 5. Ya. Nah, kira-kira skor yang kaki yang mana dia posisinya tuh teman-teman? 3 ya, Bu? Posisinya yang kanan atas atau kanan bawah? Kan itu di posisi kaki ada kanan kiri ya. Yang posisi kanan kirinya, maksudnya fotonya, foto yang sebelah kanan atas apa kanan bawah? Kanan atas. Kanan atas. Nah, skornya berapa itu? Kelihatan enggak? Skornya berapa? 1, 2, 3, 4 ya? 4 ya? 3 ya posisinya ya? 1, 2, 3 kan ya? Iya, Bu. Iya. Iya, benar nggak? Apa? Oh, dia karena ngelipet berarti kita tambah. Oh, gini. Idealnya 1, 2. Tapi karena dia posisinya seperti itu, kita tambah 1 angkanya. Berarti posisinya adalah dia posisi yang kiri ya. Foto kiri, posisinya dia menekuk ya teman-teman. Ya kan, nekuk berarti yang kiri bawah ya, kiri bawah ya. Kiri bawah posisi nekuk, tapi karena dia menekuk ada tekukan lagi nih ya. Berarti kita skornya kita tambahin 1. Berarti 2 ditambah 1. Karena ada tekukannya kan, teman-teman ada tekukan. Kalau tekukannya makin pendek, berarti kita tambahin 2 teman-teman di situ. Ya, berarti dia 2 ditambah 1 ya. Untuk kaki berarti skornya 3, Bu. 3. Di note dulu ya, kaki 3. Oke. Leher, teman-teman. Nah, posisi leher yang mana dia, teman-teman? Posisinya yang nomor 1, 2, apa 3 leher? Ya, 1, 2, 3. Lehernya? 2. Yang ketiga. Iya. Ketiga ya. Ya. Nah, ketiga kita note dulu ya, lehernya 3 ya, teman-teman ya.
Lalu badannya. Nah, badannya yang mana nih teman-teman? Posisinya. Yang 4. posisinya 4 ya? Oh iya Iya. benar 4 ya. Ya, note ya. Teman-teman berarti tadi kakinya adalah 3. Kaki 3. Terus lehernya 3 ya? Iya. Leher 3. Lalu badannya 4. 4. Cus. Nah, kita tarik ke bawah tuh teman-teman. Berapa skornya tuh teman-teman? Tarik. Kan tadi kaki berarti posisinya adalah di posisi 3 ya. 3. Dino 3 ya. Lehernya juga 3 kan. Nah, berarti kita larinya di posisi leher ya, yang ada tulisan tabel A. Berarti kita masuknya di kolom situ tuh, teman-teman. Nah, tarik lagi ke bawah untuk posisi badannya. Badannya yang mana? 4 kan tadi. Nah, berarti ada nilai berapa tuh di situ tuh, teman-teman? Lah 8, Bu. 8. Bener ya? Ngelihatnya seperti itu enggak? Iya, Bu. Bener ya? Nah, itu baru 8. Kita masukin kan nilai tabel A 8. Ditambah, nah kan dia ada beban tuh. Bener kan? Ada posisi ngangkat kan? Asumsi dia ada isinya ya, Mas ya. Nah, berarti itu penilaiannya beban itu dia lebih dari 10 kilo kan? Air itu lebih enggak 10 kilo? Kayaknya lebih deh. Lebih enggak 10 kilo kira-kira tuh teman-teman? Lebih, Bu. Lebih ya, 10 kilo. Nah, kalau 10 kilo, lebih dari 10 kilo, dia skornya berapa ini di sini pembebanannya, teman-teman? 2, Bu. 2. Berarti tadi 8 ditambah 2. 2. Berarti skornya ada 10, Bu. 10. Oke, di note dulu ya, skornya di A itu 10 ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke tabel yang B nih, teman-teman, ya. Kita lihat dulu di skornya lengan, ya. Skornya pergelangan tangan dulu deh, pergelangan tangan ya, kanan kirinya. Ada putaran nggak, teman-teman? Pada saat mengangkat. Kan itu megang ujungnya kan bulat tuh, teman-teman. Ada putaran nggak di situ, teman-teman? Nih, jika tangan memutar ke kanan atau kiri atau menekuk, maka ditambahkan 1. Kan ada tuh 1, 2 gitu ya. Ada nggak teman-teman? Itu dia berapa angkanya? Normal dulu deh untuk lihat fotonya. Berapa angkanya teman-teman? 2 ya, Bu. 2. 2 ya. Terus ada posisi memutarkan dia untuk meraih tuh kepala mulut botolnya kan berarti tangannya dilipat tuh teman-teman. Iya, Bu. Ya kan? Berarti ada gerakan memutar ya. Si wrist-nya ya, pergelangan tangannya ya. Berarti kita tambahkan 1. 1. Berarti 2 tambah 1 berapa? 3, Bu. 3. Di note dulu ya, 3 ya teman-teman. Nah, terus sekarang lengan bawah. Ya, lengan bawah kita lihat tuh ya. Dia ada sudutnya tuh teman-teman. Ya kan? Nah, ini posisinya berapa derajat nih posisinya? Lebih dari 60, 0 sampai 60, 100, atau di atas 100. Karena nanti kan posisinya berdiri nih dia nih Mbak, Mas. Kira-kira dia ngangkatnya nih, itu berapa? Aku rasa di sekitar 60 sampai 100, bener nggak? Karena kan nanti dia posisi berdiri kan? Iya, Bu. Ya kan? 60 sampai Posisi berdiri 60 sampai 100 kan? Paling nggak dia di pinggangnya kan, minimal untuk ngangkatnya kan? Nggak mungkin di bawah pinggangnya kan? Nggak bisa jalan dia nanti kan gitu ya. Asumsi katakan 6 sampai 10 ya kan, di 6 sampai 10 lengan bawah berarti hanya pilihannya hanya 1 sama 2, berarti dia posisinya
Satu ya, di satu ya. Oke, lalu lengan atas ini sebenarnya lengan atas ya teman-teman, yang bawah itu ya lengan atas ya, ini tulisannya lengan bawah. Lengan atas sebenarnya ya teman-teman yang bawah ya dekat skor itu sebenarnya lengan atas ya teman-teman. Nah sekarang lengan atasnya ayunannya dia kemana nih teman-teman? Ngayunnya gimana nih pada saat dia ambil galonnya, kan berarti udah berdiri tegak ya teman-teman. Nah ngayunnya dia nomor berapa tuh teman-teman? Aku rasa 3 ya, Bu. karena dia ngangkatnya 90 derajat kah atau yang nomor 2? Pada saat lengan atas ngangkatnya, aku rasa yang 2 deh. Karena kan nggak sampai ke atas banget kan pada saat ngangkat kan dia apa sampai ke atas banget? Sampai 3 ya? 3 ya? Bisa sampai 3 ya? Ngangkatnya teman-teman. Assuming katakan 3. Nah, itu kan ada tambahan tuh teman-teman. Ya kan, ada posisi ngangkatnya melebar nggak gitu kan? Kalau misalkan ada atau posisi bahu terangkat, ini pasti ada posisi bahu terangkat nih ya. Karena kan dia bebannya lebih dari 10 kilo. Benar nggak teman-teman? Kan ngangkatnya berarti nggak santuy dong, berarti kan harus penuh tenaga kan? Nah, berarti nanti itu resikonya berarti kita tambahkan 1 ya teman-teman. Berarti 3 ditambah 1, Bu. 1. Nah, berarti berapa untuk yang lengan atas? 4, Bu. 4 ya. Oke, nah itu ada panah-panahnya semua. Oke, udah semua ya teman-teman. Berarti tadi yang di tabel A kita dapat angka berapa tadi? 10 ya. Iya, Bu. Ya, sekarang kita tambahkan yang untuk B. Tadi pergelangan tangan berapa? 3, Bu. 3 ditambah lengan bawah Lengan bawah 1. 1, berarti 4. Lalu lengan atas 4, Bu. 4. 4 tambah 4 berarti 8 ya. Iya. Berarti skor B itu ada 8 ya teman-teman ya. 10 sama 8. Nah sekarang kita lihat di kolom C ini ya, tabel C. Ya kan ada nilai skor A sama skor B ya. Kalau di rebel lebih besar ya teman-teman karena resikonya dia berdiri ya teman-teman. Berarti kolom A tadi kita berapa? 10 ya. Kita tarik ya ke kanan itu ada angka 10 ya, 1 sampai 12 ya teman-teman ya. Terus di ininya tadi berapa? 8 ya? Iya, Bu. Nilai B ya, 8. Serusut 8. Berarti angka resikonya berapa teman-teman? 11, Bu. 11. Oke? Nah, dari 11 kita lihat nih level resikonya teman-teman. Dari 11 sampai 15 berarti resikonya sangat tinggi. Berarti perlu tindakan sekarang juga. Nah, kira-kira menurut teman-teman tindakannya apa sih? Apa tindakannya teman-teman? Karena itu harus immediate ya, karena tindakannya sekarang juga berarti kan immediate gitu ya, harus benar-benar disegerakan. Nah, supaya resikonya berkurang nih, itu kan range-nya 11 sampai 15, ya kan? Nah, itu harus apa teman-teman gitu. Kan besok teman-teman lihat tuh kondisi di lapangan. Berarti kan teman-teman you have to do something kan gitu ya untuk perbaikannya. Harus apa teman-teman kalau ada orang yang ngangkat seperti itu? Harus memakai alat bantu. Betul ya, dengan alat bantu. Alat bantunya apa Mas? Kalau nanti ditanya sama manajernya lebih spesifik. Troli atau Ya, jadi harus pakai troli ya, teman-teman ya. Jadi yang ada rodanya gitu ya, teman-teman, bukan proses angkat angkut, bukan lagi prosesnya apa namanya? dorong ya, tapi lebih kepada tarik ya, teman-teman. Sementara untuk tarik dan dorong kan biasanya kita perlu ada alat atau roda ya, teman-teman, supaya meringankan beban gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya proses angkat angkut gitu ya, teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanya? Berarti udah reba 1, rula sudah 1 ya.
Ada yang mau ditanya lagi teman-teman atau oh coba foto aku Bu, misalkan gitu ya dari fotonya. Siapa lagi yang mau volunteer? Makasih Mas Zidan ya. Berarti itu resikonya tinggi ya Mas Zidan ya, karena posisi tulang belakangnya bisa ketarik, terus bahunya juga seperti itu ya, yang namanya bisa nanti pembengkakan gitu ya kalau sering-sering gitu ya. Makanya jangan, intinya sih bukan masalah sering atau enggak sering atau sekali dua kali, jangan. Intinya jangan, kalau bisa benar-benar dihindari yang namanya proses angkat-angkut gitu ya. Baik, Bu. Ada lagi yang mau share fotonya? Berarti Mas Zidan bisa itu ya share yang lain ya fotonya ya. Maksudnya bisa mengukur ya, bisa nilai ya. Untuk reba ya Mas itu ya. Kalau yang rula yang duduk. Baik, Bu. Siapa lagi mau volunteer? Atau udah paham nih, udah paham belum? Tuh dari reba ada, rula ada. Jadi besok presentasi teman-teman bisa tuh membedakan mana yang reba, mana yang rula gitu ya. Maksudnya sih kalau yang duduk resikonya nggak terlalu besar ya teman-teman, karena movementnya juga kan misalnya dia termasuk yang statis lah, kalaupun dinamis nggak terlalu yang banyak gaya lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau reba itu akan banyak prosesnya gitu, makanya dia resikonya besar-besar ya teman-teman ya angkanya ya. Ibu, maaf mau bertanya, Bu. Boleh. Itu buat minggu depan itu berarti kita udah masuk, kita udah bikin semuanya beres tuh, tinggal presentasi ya, Bu? Yep. Itu presentasinya yang individu apa yang tugas kelompok, Bu? Kelompok aja. Misalkan kan kemarin tugas kelompok banyak kan, Mbak, foto-fotonya kan. Nah, Iya, Bu. ambil per kelompoknya itu satu aja. Ya, satu yang hadap samping ya, teman-teman ya, yang lebih nyata ya, yang kelihatan sampingnya ya. Nah, itu ambil satu-satu aja, nanti Mbaknya measure aja. Dia termasuk reba atau rula. Ya, terus cara ngukurnya bagaimana, terus dia di level resiko yang mana, terus pengendaliannya seperti apa. Berarti itu belum pisahin reba sama rula ya, Bu? Ya kan dari foto nanti kelihatan dia termasuk reba atau rula. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, tergantung fotonya ya. Nanti teman-teman ya ngumpulinnya ya. Kalau bisa sih ada dua-duanya gitu ya. Ada yang reba, ada yang rula gitu ya. Makanya harus jelas pada saat ngambil foto, teman-teman harus jelas ya, benar-benar dari samping semuanya. Ibu mau nanya, tadi yang dinilai apanya aja, Bu? Reba atau rula, level Ya. mana, sama Iya, pengendalian, terus resikonya sama pengendaliannya. empat poin berarti ya, Bu? Ya, jadi kan termasuknya reba atau rula nih, karena kan nggak bisa dua-duanya, pasti salah satu kan, Mbak. Nanti habis itu kita lihat penilaiannya ya, nilainya sampai di mana nih? Nilainya ya itu tadi ya, perpaduan antara grup A sama grup B-nya ya, tabelnya ya, dia masuk di mana ya, teman-teman. Terus kalau mau di measure boleh, maksudnya misalkan di grup A gitu kan, dia mulai dari neck, wrist, lower arm, upper arm, misalkan dibagi tabelnya gitu ya, dia resikonya ini gitu kan. Terus di B, grup B berarti misalkan seperti itu kan, kalau grup B berarti kan dari leher, badan, sama kaki, ya kan teman-teman. Nah berarti ada seperti itu, ada 3 berarti kan. Nah nanti teman-teman maksudku gini, semakin detail teman-teman menjabarkan, berarti teman-teman semakin paham, jangan hanya resultnya aja. Let's say misalkan teman-teman udah dari langsung resultnya nih, grand score itu jadi perpaduan antara gabungan ya, gabungan antara nilai A sama B aja gitu ya. Jangan kalau misalkan itu bikin detailnya supaya misalkan besok in case teman-teman, aku skripsinya itu aja deh, reba rula misalkan seperti itu. Jadi teman-teman udah punya template-nya gitu ya. Dia punya template-nya, jadi nggak usah build template lagi. Maksud aku seperti itu ya. Jadi teman-teman udah paham ya.
Masukkan seperti itu juga boleh, atau teman-teman mau pakai tabelnya ya, yang tabel yang di presentasi ya silahkan boleh gitu ya teman-teman. Jadi untuk rebarulanya teman-teman tinggal pakai aja tuh kolom-kolomnya yang ada panah-panahnya tadi gitu ya, sama yang di rula juga sama sebenarnya ya. Teman-teman gimana dilingkarin mana misalnya foto. Jadi setiap satu foto berarti satu tabel tuh teman-teman. Jadi teman-teman tahu oh resikonya ini gitu ya. Terus bagaimana pengendaliannya. Nah, itu juga boleh ya, teman-teman. Tapi kalau terus begitu juga dengan yang reba. Jadi satu foto ya, itu teman-teman bisa pakai satu tabel. Itu ya, teman-teman. Masing-masing foto satu tabel. Ada yang mau ditanya teman-teman? Grupnya udah ada kan ya, Mbak? Ya, Bu, grup ergonomi. Ada ya? Iya, Bu. Oke. Masing-masing minta aja satu fotonya yang ngadep samping aja ya, Mbak ya. Pastikan nanti ada reba, ada rulanya ya, biar teman-teman bisa ya. Karena kan besok di lapangan mostly teman-teman akan lihatnya reba ya kalau di floor ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke office atau bagian administrasi, nah berarti kan teman-teman lihatnya rula gitu ya teman-teman ya. Walaupun di lapangan ya ada rulanya, tapi jarang sekali gitu ya teman-teman. Kalau di manufaktur misalnya teman-teman lihat orang apa running mesin gitu ya, atau ada operator, itu jarang sekali yang duduk teman-teman. Mostly mereka akan berdiri. Nah itu berarti teman-teman nganalisanya pakai reba gitu ya. Tapi kalau ada operator yang duduk misalkan nggak masalah sih gitu ya. Nah teman-teman bisa pakai rula gitu ya. Itu kalau aku pada saat di lapangan itu ya, maksudnya di lapangan di satu institusi gitu, di satu tempat itulah pokoknya. Itu ya ratusan teman-teman, ratusan orang semuanya aku ambil. Misalkan berapa ratus orang gitu, jadi semua pegawainya itu aku ambil fotonya semua untuk reba dan rula. Gitu teman-teman ada, jadi aku nganalisanya ya satu-satu gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Udah paham nih benar cara bacanya? Ibu, izin bertanya, Bu. Boleh. Kalau posisi duduknya menyilang gimana, Bu? Untuk penghitungan Sama. rulanya. Sama kan nanti kelihatan di grup B-nya. Di badannya. Sama Berarti di dilihat kaki. dari badannya, Bu? Ya, dari badannya. Kalau posisinya dia miring misalkan gitu kan. Terus lihat juga posisi kakinya gitu kan. Nah, kadang orang gini, aku juga kadang bingung. Ini kakinya kenapa dinaikin ya? Kadang-kadang ya ada tuh orang kerja tuh nyaman kakinya diangkat gitu tuh Mbak, maksudnya disila gitu di kursinya. Kadang kita susah itu nilainya karena kan nggak ada di kategori itu ya gitu ya teman-teman. Jadi assuming kalau misalkan seperti itu berarti dia dalam keadaan balance gitu loh, dalam keadaan seimbang, berarti dia satu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia nggak balance gitu ya, nah itu baru yang kita kasih 2 teman-teman. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke Mbak. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Mudah bukan? Mudah lah. Hanya masang-masangin aja. Ada cuma 16.3 yang nggak masuk ya Mbak ya.
Udah paham semua nih, beneran? Benar? Udah? Insya Allah, Bu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ya, Bu. Saya chat Ibu untuk bertanya, Bu. Oh ya, boleh. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke deh. Ya udah, kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan ya di presentasinya ya, teman-teman ya. Pastiin pokoknya satu grup itu kontribut satu foto ya, Mbak Jacqueline ya, Baik, Bu. yang Reba maupun Narula gitu ya. Kalau misalkan satu grup misalkan cuma berempat ya, berarti ntar 4 foto aja ya, teman-teman Reba sama Rula ya, ntar tinggal dianalisa. Itu ya, teman-teman ya. Oke deh, kalau nggak ada. Have a nice weekend ya, teman-teman. Sehat selalu ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.